kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat, masih terus semangat. Karena kita sedang membahas yang namanya semangat dan gerakan tulangmu. Kenapa tulang? Karena tulang adalah bagian tubuh yang menopang dan mendukung pergerakan kita ya. Baik itu pergerakan karena hobi, aktivitas olahraga, aktivitas bekerja, kita pasti harus menggerakkan tubuh kita supaya sehat, supaya ya, untuk melakukan aktivitas itu kita harus bergerak begitu. Nah, sebelum melanjutkan talkshow kita saksikan dulu ada informasi yang sempat viral nih pemirsa ya. Di bulan November kemarin ada sebuah lift proyek jatuh, 6 pekerja mengalami patah tulang. Kita lihat dulu. Sahabat semangat, bulan November 2020 lalu, masyarakat dihebohkan dengan peristiwa lift proyek jatuh. Kecelakaan kerja lift jatuh ini terjadi di proyek pembangunan showroom kendaraan. Menurut saksi mata, kejadian tersebut mengakibatkan 6 pekerja mengalami patah tulang. Lift tersebut diduga jatuh dari ketinggian 16 meter karena kelebihan beban. Peristiwa ini merupakan salah satu dari deretan kasus kecelakaan kerja yang terjadi di tanah air. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, kasus kecelakaan kerja mengalami peningkatan terus-menerus. Pada 2019 tercatat ada 114.000 kasus kecelakaan. Kemudian jumlah tersebut meningkat menjadi 177.000 kasus kecelakaan kerja pada 2020. Masalah kecelakaan kerja masih menjadi tantangan di bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Semua pihak dituntut untuk lebih serius dalam menerapkan budaya K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Budaya K3 yang baik diharapkan akan menekan angka kecelakaan kerja sehingga produktivitas kerja masyarakat pun akan meningkat. Lantas, bagaimana peran lembaga pelayanan medis dalam keterlibatannya membersamai masyarakat pekerja?
Innalillahi ya, semoga ini menjadi, ya ini masih menjadi catatan penting bagi Indonesia ya, yang namanya kecelakaan kerja ini masih terus terdengar di telinga kita. Kita masih terhubung bersama Dr. Nuki, spesialis ortopedi Rumah Sakit Anisa Cikarang. Dokter, kita melihat kasus lift jatuh ini, dokter, apa saja kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pasca seseorang mengalami kecelakaan kerja akibat jatuh dari lift gitu, Dok? Kalau pada lift yang terjatuh itu berarti kan kita ada di dalam, seperti di dalam box itu ya. Dia terjatuh, kita bisa cedera terkena dari atap lift, kemudian segitu lift jatuh ke bawah, kita jatuh lagi ke bawah. Itu biasanya cederanya ya kemungkinan bisa multiple trauma, dari cedera kepala, dari tulang belakang, kemudian juga dari cedera pada ekstremitas atau pada tangan dan tungkai. Itu bisa mengalami multiple trauma, itu seperti itu. Kalau liftnya dari lantai 12 atau 15 ya mungkin saja meninggal karena bersama-sama kayak jatuh dari ketinggian seperti itu kan. Biasanya ya kita jadi adalah kaki dan juga kepala, karena dia pada saat turun otomatis kita akan liftnya dia lebih cepat. Biasanya kepala kita kena ke atap lift itu ya. Kita kena ke atap lift, begitu liftnya sampai ke bawah kita langsung ke bawah lagi, bisa saat terduduk ataupun kita berdiri ya, bisa jadi tungkai, tulang belakang gitu sampai dengan kepala. Sejauh ini apa kasus terberat atau kasus terbesar yang dokter tangani akibat kecelakaan kerja? Pada kecelakaan kerja biasanya kita ada multiple trauma, juga ada traumatik amputasi, jadi tangannya sampai terputus gitu ya karena terkena mesin itu juga. Kalau juga kaki juga ada, dia tertimpa beban benda berat itu sampai crash injury ya, sehingga harus diamputasi untuk kaki. Jadi di Rumah Sakit Anisa Cikarang ini selain ada Dokter Nuki yang begitu mumpuni, juga ternyata sekarang saya dengar Rumah Sakit Anisa telah menjadi pusat pelayanan untuk kecelakaan kerja. Kita tanya sama Dokter Aidada, sudah terhubung juga bersama kami. Dokter Aidada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter wabarakatuh. Ai ini adalah Wadirian Medik Rumah Sakit Anisa Cikarang. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, benar ya, sekarang ini Rumah Sakit Anisa sudah menjadi pusat pelayanan kecelakaan kerja. Ya betul Mbak Dita. Kalau dulu mungkin namanya trauma center ya Mbak Dita, seperti yang kita ketahui. Kalau saat ini sih namanya jadi PLKK ya, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Gitu nama yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Memang Rumah Sakit Anisa sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah lama sekali ya untuk menangani pasien-pasien kecelakaan kerja ini. Kalau nggak salah 2014 atau 2012, sudah lama sekali memang kita sudah bekerja sama dengan itu sebagai trauma center kalau dulu namanya, yang sekarang jadi PLKK itu. Apa saja persyaratannya, dokter? Syaratnya yang pasti pasien adalah peserta dari BPJS Ketenagakerjaan yang nomor 1 itu yang Mbak Dita ya. Kalau teknisnya sih mudah ya. Kita juga begitu ada pasien kecelakaan kerja, pasien sedang bekerja misalkan gitu datang ke rumah sakit, kita gampang sih tinggal hanya melihat dari KTP saja, KTP pasien yang dia bawa, terus kita lihat di aplikasi, kita masukin nomor NIK. Kalau memang peserta itu adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan, langsung muncul biasanya gitu. Jadi sangat mudah lah kalau memang peserta adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan gitu. Bisa langsung kita tangani, dan kita pastikan biasanya kalau memang pasien adalah karyawan perusahaan, kita biasanya telepon ke HRD perusahaannya apakah betul pasien adalah karyawan perusahaan tersebut. Sangat mudah sih Mbak Dita. Baik. Mekanismenya mudah kan, Bu? Insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Apa benefit yang dapat diperoleh oleh para pasien yang mengalami kecelakaan kerja yang mempercayakan dirinya untuk berobat di Rumah Sakit Anisa Cikarang, dokter? Karena memang kita sebagai trauma center, tentu saja mungkin kami juga sudah mengupayakan. Di sini juga ada dokter-dokter tim ahli ya, seperti tadi dokter Nuki yang memang sigap dalam pelayanan untuk kasus kecelakaan kerja gitu.
dan kami juga punya hotline service Mbak Dita, ambulan. Begitu ada pasien kecelakaan kerja dimanapun, mungkin dengan radius tertentu ya tentunya bisa kita jemput ke Rumah Sakit Anisa dan langsung mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Anisa. Terus kami di sini juga ada pavilion sendiri memang di ruangannya, di ruang Arafah namanya, itu ada pasien-pasiennya ditempatkan di satu pavilion, tempatnya di situ. Mungkin itu Mbak Dita. Baik, terima kasih Dokter Ai Wadirian, Medik Rumah Sakit Andisa Cikarang, dan juga Dokter Nuki, spesialis ortopedi Rumah Sakit Andisa Cikarang. Tadi juga sudah hadir bersama kami ada teman saya, Kak Dinda, terima kasih ya. Nah, ternyata pemirsa ini sudah ada di penghujung acara. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di episode lainnya ya. Tetap semangat terus pemirsa ya. Kita akan membincangkan hal-hal yang sedang viral di media sosial dan membincangkannya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saya juga mengajak pemirsa untuk tetap terhubung bersama kami di Instagram @officialbadartv. Jangan lupa follow dulu, terus kita komen-komenan di sana ya. Saya Dita Ruspendi pamit dulu pemirsa. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa protokol kesehatannya ya.